Selain mendapatkan suatu bimbingan atau pelatihan secara intensif, juga sahabat bisa mendapatkan dukungan penuh, yaitu dari mentor, supaya sahabat bisa terus bisa termotivasi menjadi semakin berkembang. Lalu, apa saja sih tugasnya seorang mentor itu? Mentor merupakan seseorang yang memiliki suatu keahlian di bidang tertentu, lalu berkenan membagikan ilmunya dengan ada banyak pengalamannya dalam ada berbagai bentuk, seperti mengadakan pelatihan atau bimbingan maupun sharing. Biasanya mentor itu membantu secara sukarela, mengembangkan keterampilan serta ada pengetahuan kepada orang lain. Seorang mentor juga harus bisa memberikan suatu pendampingan secara intensif. Selama mentoring berjalan, jika nanti terdapat suatu masalah atau kendala, mentor bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sudah tentu saja seorang mentor harus bisa diandalkan. Lalu manfaat mentor itu apa? Di pelaksanaannya terdapat ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh sahabat yang sudah memiliki mentor. Selain bisa membantu membimbing kita hingga mahir, yaitu terhadap suatu keahlian tertentu, mentor juga bisa memberikan perspektif yang baru di saat kita ingin mengambil keputusan atau di dalam lingkungan kerja atau dalam lingkungan kita berkomunitas. Ada beberapa manfaat yang memiliki seorang mentor. Yaitu yang pertama adalah kita bisa mengembangkan suatu bidang keahlian tertentu. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi pelatih, kemudian juga bisa menjadi pembimbing sekaligus sebagai support system. Juga membangun ada jejaring profesional. Selain itu, ada rasa percaya diri kita. Jadi sekilas itulah sebagai pengantar apa yang namanya mentor itu. Untuk selanjutnya akan dibawakan materi mengenai mentor Riyadhah yang akan dibawakan oleh Mas Yudi, yang kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah siapkah? Sehat Mas Yudi? Saya Alhamdulillah, wajahnya cerah sekali nih. Paling ya 3 menit lagi sampai ini ya. Masih habis keleman. Oh gitu, gimana? Kita mulai atau nanti? Paling 3 menit lagi saya sampai ini Pak Ahmad. Oh gitu ya. Enggak apa-apa, mungkin tanya jawab dulu dengan teman-teman. Oh. Ya, yang kalau mulai ini saya sudah siap materinya, saya tinggal share aja. Oh. Panternya, bola hilang. Nggih, gimana? Boleh, monggo di-share, Bun. Oke, baik. Ya, Ibu Bapak sekalian, inilah materi pelatihan mentor Riyadhah yang akan disampaikan langsung oleh Mas Yudi. Pisau harus dimakan loh, Kak.
Monggo Mas Yudi. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesabaran untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua PPMI, Pak Ahmad, selaku Ketua PPMI. Terima kasih atas kesempatannya. Juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya berharap sahabat semua nanti akan menjadi mentor-mentornya PPMI, insya Allah. Amin. Ini sudah lama sekali sebenarnya saya ingin menyampaikan ini, tapi ya belum bisa sempat. Semoga ini malam ini programnya, nanti kemudian kita ikuti dengan kegiatannya. Semoga nanti semua sahabat bisa mengikuti dengan baik. Sebagaimana kita jalani bersama, insya Allah kegiatan Riyadhah itu sudah menjadi bagian kita selama bertahun-tahun. Jadi insya Allah kalau sudah bertahun-tahun, jadi ya ini sudah habit atau kebiasaan kita, hingga insya Allah kita baru sampai rumah. Yang lebih jelas ya. Ini program atau kelas mentor Riyadhah ini sebenarnya kalau kelasnya kan sudah ada. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan kelas-kelas kita itu masih belum aktif. Semoga dengan program ini harapannya memang di sini ini kita ini bukan sahabat semua ini bukan akan menerima sesuatu atau menerima warisan atau menerima harta karun atau apa, tapi sahabat akan sahabat akan mengambil tanggung jawab, sahabat akan mengambil peran yang lebih. Jadi sahabat di sini wajib CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi ini santri aktif. Jadi sahabat semua harus aktif ini untuk berproses sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi di sini sahabat nggak ada yang nanti akan mengeluh, saya ini dapat apa, saya ini loyo, sebagainya. Di kelas ini sahabat semua akan menjadi mentor, menjadi orang yang memberikan motivasi, dapat orang yang terus berusaha untuk memotivasi dirinya, cara apa? Memotivasi orang lain. Jadi nanti sahabat di sini, kalau kemarin lihat grup apa cuma nginceng-nginceng aja, gitu. Nah, sekarang sahabat terus aktif. Jadi mungkin ini akan menjadi suatu hal yang tapi ya begitulah. Jadi kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang, kita ingin berubah,
kita harus mengambil peran. Jadi kita nggak bisa sebagai orang tua kita harus mengambil peran, yaitu sebagai suri teladan. Nah, di sini pun sahabat juga akan mengambil peran yang besar, mengambil porsi yang besar, mengambil bagian yang besar dengan cara orang untuk lebih bertakwa kepada Allah SWT. Insya Allah sahabat semua sudah bertahun-tahun di grup Riyadhah, sudah bertahun-tahun Riyadhah. Itu adalah satu hal yang tidak sulit karena apa yang kita tawarkan, apa yang kita sebarkan ini adalah apa yang kita lakukan sehari-hari. Ibadah yang sehari-hari yang kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan Allah SWT. Untuk memecahkan segala permasalahan hidup kita dengan cara Allah SWT. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dari apa yang kita sampaikan hari ini. Mungkin di dalam pelaksanaan Riyadhah ternyata kok setelah kita ikut Riyadhah ini permasalahan semakin kunjung selesai, permasalahan kita ini kok semakin berat. Ya memang seperti itu. Jadi pada saat kita mengambil peran yang lebih besar, ujian, tantangan atau rintangan dan hambatan itu juga akan semakin besar. Tapi dengan kita dekat dengan Allah, bergantung kepada Allah, dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah segala permasalahan itu akan selalu bisa kita selesaikan dengan baik. Karena Allah sudah berjanji kepada hamba-hambanya yang bertakwa bahwa Allah dengan apapun. Dan terbukti sampai sekarang Allah selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Itu janji Allah dan janji Allah tidak pernah meleset. Ya, untuk itu semoga dengan program ini nanti ke depan semakin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang bermanfaat kepada itu yang ingin sedikit kita sampaikan. Seperti itu. Belum dibaca. Slide-nya kembali, Ahmad. Ya, kelas mentor Riyadhah. Jadi jangan perlu khawatir, mentor Riyadhah, sahabat sudah setiap hari melakukannya. Ini adalah kelas lanjutan, khusus level 3, pesantren online, untuk mengembangkan diri, untuk lebih berperan aktif, memiliki kemampuan di dalam mengembangkan dakwah PPMI. Jadi di dakwah PPMI ini kita punya tanggung jawab, kita harus mengambil peran bahwa yang selama ini kita lakukan, ini ingin kita berdakwah Riyadhah. Selanjutnya Pak Ahmad. Ya, tujuan kelas MRP ini, mentor Riyadhah PPMI ini, untuk mencetak kader pendakwah pesiar Riyadhah PPMI. Sahabat ini adalah seorang pelopor, menjadi pelopor, sahabat mengembangkan. Sahabat akan mengembangkan nih metode-metode dakwah, cara-cara dakwah, media-media dakwah. Di sini sahabat akan mengembangkan, sahabat akan lebih mengembangkan. Jadi karena punya potensi sendiri, jadi nggak mungkin semuanya akan sama. Semua punya potensi di bidangnya kita masing-masing, semua yang tidak sama. Jadi insya Allah nanti dengan semakin banyak mentor dakwah PPMI akan semakin luar biasa. Targetnya ini nggak berat. Target kita santri yang pertama mendampingi grup. Untuk mendampingi grup, sahabat tentu harus memahami kurikulum daripada masing-masing grup, level 2, 3. Di sini sahabat nanti nanti sahabat tinggal mengembangkan kurikulum yang ada itu, termasuk sahabat nanti ini sahabat wajib untuk bisa menjadi pendamping nanti. Ya, kemudian
Yang kedua, harapannya sahabat bisa membuka rumah konsultasi rumahnya masing-masing di kotanya masing-masing. Lah ini nanti ini memang kita harus belajar. Kita harus membuka Indonesia. Sahabat bisa membuat nama rumah Riyadhah daerahnya masing-masing. Nanti sahabat buat banner. Ini suatu hal kegiatan dakwah yang insya Allah tidak akan kesulitan. Karena apa? Karena kita setiap hari untuk melatih diri kita. Jadi nanti sahabat tidak akan kesulitan membuka konsultasi. Semua permasalahan itu kita selesaikan dengan dan terus kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, targetnya itu sahabat nanti bisa membuat media dan konten dakwah. Nah, tentunya nanti dan konten dakwah ini nanti disesuaikan dengan kemampuan, dengan sumber daya yang ada pada sahabat masing-masing. Paling kecil sahabat bisa setiap pagi bisa ibak, interaksi bersama Al-Quran, kemudian ibak, interaksi bersama hadis. Nah, tentunya kalau itu kan jangan seperti itu, nanti sahabat harus terus mengembangkan. Di situ nanti sahabat bisa memberikan penjelasan atau memberikan uraian sehingga apa yang itu akan semakin mudah diterima oleh pemirsa kita. Ini harapannya di dalam rangka membuat media atau konten-konten dakwah, begitu. Saya kira ini tidak ini sudah lama, termasuk sahabat kalau bisa mempunyai media dakwah sendiri, boleh TikTok, Facebook maupun Instagram. Harapannya nanti sahabat minimal sudah punya sendiri kira-kira materi yang dakwah kita. Selanjutnya Pak Mat. Ya, syarat santri MRP itu apa? Kelas MRP hanya diperuntukkan untuk santri Riyadhah level 3 yang saat ini sudah ada di grup kelas mentor. Jadi, dari kelas yang ada ini, sahabat semua secara alami akan melalui beberapa tahapan. Itu gelar akademik. Nah, jadi nanti sahabat harus lulus dari program ini, gelar yang akan dicapai santri ketika berhasil menyelesaikan program dan dinyatakan lulus. Nah, ini kita bisa melewati tahapan-tahapan, kita bisa melewati persyaratan-persyaratan dinyatakan lulus. Ini akan menjadi mentor Riyadhah atau punya gelar non akademik MRP. Gitu. Itu harapannya seperti itu. Selanjutnya lama program kelas MRP. Ini harapan kita nanti 5 bulan ke depan itu 1 bulan untuk kelas seleksi santri, kemudian 1 bulan untuk pre-MRP dan 3 bulan ini merupakan kelas program pembiasaan MRP. Nanti ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, seluruh santri yang ada di grup mentor itu akan diseleksi secara alami. Selama 1 bulan untuk menyeleksi santri yang memenuhi syarat bisa menjadi santri kelas. Ya, nanti ini kegiatan kita dengan daring atau Zoom. Kemudian ini ada mengisi kesanggupan aktif menjadi santri lewat Google Form. Jadi nanti sahabat, ini dalam 1 bulan ke depan ini
kita akan ada kegiatan daring atau Zoom, kemudian nanti dilanjutkan dengan sahabat aktif mengikuti programnya, kemudian sahabat ada kesanggupan untuk aktif. Jadi ini hanya harapannya sahabat semua harus aktif. Jadi tidak bisa di sini sahabat hanya diberi terus, tapi sahabat juga harus memberi. Jadi makanya kebiasaan berbagi di PPM ini harus juga menjadi kebiasaan aktif kita semua. Kita ini salah satu kebiasaan kita, membangun kebiasaan. Jadi kebiasaan itu menjadi karakter dan menjadi budaya kita. Budaya kita di PPM ini berbagi, memberi, berbagi. Nah, itu budaya kita berperan aktif. Tidak mengeluh, tidak menanyakan apa yang harus saya terima, tapi apa yang bisa saya berikan. Ini satu bulan yang pertama. Ini seleksi santri, dan hanya santri yang memiliki kesanggupan nanti akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu yang sesi yang kedua, yaitu bulan yang kedua. Lanjutkan banget. Di bulan yang kedua ini kita namakan kelas PMRP. Sahabat-sahabat yang sudah membuat komitmen untuk sungguh-sungguh selama 1 bulan berikutnya, ini sahabat akan melalui fase pre-MRP. Ini untuk menilai santri-santri yang benar-benar aktif, yang memenuhi kriteria untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kalau di sini santri-santri ini aktif, ya berarti dia akan bisa masuk ke tahapan berikutnya apa? Yaitu yang A. Ini kegiatan laporan kajian. Jadi nanti sahabat harus ada laporan kegiatan karya. Yang kedua, ini rencana program MTN. Sahabat-sahabat yang aktif melakukan kegiatan harian, kemudian sahabat sudah punya program MRP dalam kita, nanti sahabat akan menjadi pendamping, sahabat akan membuka rumah konsultasi punya media dakwah. Itu sahabat akan masuk ke kelas berikutnya. Mana kan? Kelas berikutnya. Mas mari talita iku. Setengah hari. Kelas berikutnya apa? Ya, ini kelas yang berikutnya ini kita ada waktu selama 3 bulan. Ini adalah program pembiayaan kita. Nah, selama 3 bulan ini harapannya program kita, rencana-rencana kita sudah berjalan dengan baik. Sahabat sudah bisa menjadi grup, sahabat sudah bisa membuka konsultasi, menerima konsultasi, sahabat bisa sebagai konsultan menerima kalau ada orang yang konsultasi. Kemudian yang ketiga, harapannya sahabat sudah bisa memproduksi bahan-bahan atau materi-materi untuk apa. Baik, kita itu ini 3 hal ini selama 3 bulan ini menjadi program kebiasaan kita. Begitu ini menjadi program kebiasaan kita. Pada saat kita tidak berbagi, pada saat kita tidak membantu orang lain, disitulah kita akan gelisah gitu loh. Kita selalu ingin menjadi orang lain berbagi. Kita ingin selalu orang yang berperan aktif, kita ingin selalu membantu orang lain. Saya kira itu yang bisa dari tahapan di kelas mentor atau PPMI. Dari sini di waktu kita ke depan ini ada 5 bulan.
harapannya sahabat nanti yang sudah masuk di 3 bulan yang terakhir itu, harapannya nanti mungkin bisa di wisuda atau dikukuhkan atau mendapat sertifikat dari Pak Ahmad. Saya kira itu Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan kalau sahabat mau bertanya disampaikan, atau mungkin ada yang masih kurang jelas bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Monggo saya kembalikan lagi ke Pak Ahmad. Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih sudah menyampaikan materinya dengan cukup jelas dan terprogram. Mungkin ada juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian yang telah mengikuti materi daripada Mas Yudi ini. Ya, mungkin ada selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Ya, kita berikan 3 sampai 5 pertanyaan ya kepada Ibu Bapak sekalian. Monggo dipersilakan. Monggo Bu Devi, Bu Anis, Bu Samsira, Bu Harmina dengan ibu yang lain. Saya ikut aja, Pak. Monggo Bu, ya seperti yang tadi ada masukan-masukan gitu. Ya nanti dikasih masukan, jadi lagi ada tamu. Oh gitu, baik. Ya Bu. Ikut aja dulu sebentar nih. Siap. Ada tamu soalnya Pak, maaf nih. Dari jauh dari Monggo, Surabaya dilanjut, datang. Bu. Ya, makasih. Makasih Bu. Ya, Ibu yang lain silakan. Bu Anis, Bu Samsira silakan. Ngantuk tak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini Pak yang warahmatullahi saya tanyakan, wabarakatuh. ya selama ini kan ya emang kembali lagi ke kita ya ada laporan gitu. Dari pertama kita semangat untuk melakukan dakwah, tapi kelamaan kebanyakan kan saya minder. Ternyata ini grup yang saya itu semua udah jadi pendakwah atau mentor. Udah kebiasaan mereka menyampaikan dakwah. Saya seolah-olah baru belajar gitu, jadi belum bisa apa yang saya pelajari itu saya minder gitu. Kalau saya baru latihan, mereka udah pada bisa. Itu jadi kendalanya Pak, jarang laporan dan bikin video apa gitu. Ya. Jadi materi yang sudah ada yang selama ini dipelajari, ya yang itu belum menguasai sepenuhnya begitu Bu Anis ya? Iya. Ya. Monggo Mas Yudi. Oke Pak Ahmad. Enggak apa-apa Mbak Anis. Nanti sebenarnya kita semua di sini juga santri. Saya ini juga belajar terus. Saya ini nggak ngerti apa-apa. Cuma kalau kita ini terus diem aja, kita nggak mau berbagi, ya kita tidak akan ada peningkatan. Tapi memang kita harus terus belajar, terus berlatih. Jadi Riyadhah itu jadi semakin kita menerima sering keluhan orang, semakin memecahkan permasalahan orang, semakin
semakin kita sering membantu orang, di situ kita akan semakin terlatih nanti. Terus apa kita ini juga kena permasalahan? Kita ini juga kena permasalahan. Kita ini masalah kita juga. Jadi nanti hidup kita ini permasalahan hidup Allah akan memberikan banyak sekali ujian, permasalahan yang harus kita selesaikan. Tapi jangan lupa bahwa kita ini ya, punya tool atau kita tuh punya senjata, kita tuh punya alat, punya teknologi yang benar ya. Jadi riyadhah ini adalah cara kita mendekatkan diri kita kepada cara kita untuk menyelesaikan semua permasalahan. Jadi semua permasalahannya sebenarnya ujung-ujungnya ya dengan ini, dengan takwa ini, dengan terus kita mendekat kepada Allah, permasalahan akan selesai. Gitu. Jadi hidup ini begitu kita punya visi mulia, ini kata Ustaz Yudi, visi mulia, kita menggunakan visi akhirat di dalam semua kehidupan kita, bisnis kita, keluarga kita, anak kita, semua ada akhiratnya. Di situ kita kita menyertakan Allah di dalam semua apa yang kita lakukan. Insya Allah Allah akan mempermudah permasalahan kita, menyelesaikan permasalahan kita. Kalau kita jalan arah yang tidak kita sangka-sangka, dan sampai sekarang pun ini berat sekali. Kita ya selalu kita masih bisa hidup, kita masih ada solusi gitu. Itu karena apa? Karena kita terus pasrah diri kepada Allah SWT. Nah, kemampuan kita ini meskipun belum sempurna, meskipun kita ini juga menjadi orang yang baik, kita juga masih proses. Tapi apa yang cara metode betul yang kita punya ini bisa kita dakwahkan ke orang lain, sehingga orang lain juga akan merasa seperti kita. Mungkin kita pun kadang-kadang itu juga masih ragu, kita itu juga masih bimbang, tapi tetap kita harus meyakinkan diri kita bahwa Allah akan terus menolong kita. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup kita ini adalah Allah yang terbaik menurut Allah. Kita akan menyempurnakan proses kehidupan, proses perkembangan kita, insya Allah SWT. Insya Allah tapi kita jalani selalu ada solusi. Saya kira seperti itu. Jadi pada saat kita punya cita-cita keinginan yang lebih tinggi, mengambil peran yang lebih tinggi, disitulah Allah lebih memudahkan kita. Mungkin di dunia kita hidup menderita susah, ingatlah bahwa nanti kita di akhirat Allah kita. Saya kira itu misi kita nanti ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Yudi. Gimana Bu Ani, sudah terjawab ya? Lebih baik. Insya Allah. Ya, sudah terjawab ya pertanyaannya? Ya udah. Kembali lagi ke kita ya Pak Ustaz. Ya ibu-ibu yang lain. Ya bismillah. Tetap belajar. Ya ibu-ibu yang lain dipersilakan. Ya barangkali ada yang belum jelas mengenai materi yang disampaikan Mas Yudi tadi. Yang kalau boleh saya review sedikit ya. Ya saya akan review sedikit apa yang disampaikan mengenai materi daripada Mas Yudi tadi. Ya jadi materi yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi ya itu adalah pelatihan kelas mentor riyadhah. Ya, jadi setelah ini ya judulnya sih di sini adalah mentor riyadhah PPMI. Nah, kelas ini itu adalah kelas lanjutannya
ya kelas lanjutan santri dari level 3 kemarin gitu. Ya, jadi ini untuk mengembangkan diri kita, ya mengembangkan diri kita ini akan menjadi mentor gitu. Gitu. Adapun tujuan daripada kelas ini itu adalah untuk mencetak, ya untuk mencetak kita punya kader pendakwah khususnya di PPMI. Harapannya itu santri nantinya bisa menjadi pendamping grup yang yang lebih berkualitas, kemudian membuka rumah konsultasi, ya kemudian selain itu membuat suatu media atau konten-konten dakwah gitu. Reviewnya kira-kira seperti itu gitu. Yang dari itu barangkali Ibu Bapak ada yang ingin disampaikan atau A atau B gitu, dipersilahkan. Mungkin ada yang kurang jelas dengan penyampaiannya tadi. Ada hal-hal yang yang masih perlu ingin diperjelas begitu. Ya, Pak, jadi kita di Mentoriada itu kita bikin konten gitu, terus dikemediain gitu, bikin media sendiri. Jadi konten-konten kita itu kita sendiri gitu yang bikin. Iya, Ada nantinya motivasi. ada SOP-nya dari manajemen, nanti kita kasih SOP. Ya, gimana caranya membuat satu konten gitu. Kemudian gimana caranya membuka rumah konsultasi gitu loh. Ya, jadi semua ini itu nantinya ada materinya dari dari Mas Yudi. Ya, dari POP Jadi ada kita materinya, dikasih nanti materi akan gitu. diberikan gitu loh. Ya kan diberikan, dibimbing tiap harinya gitu, apa yang harus dilakukan, begini, step-stepnya itu nanti akan diberikan gitu. Jadi materi apa yang kita lakukan itu semua dari mentor gitu diberikan. Ya. Ya, ada SOP-nya nanti. Ada tahapan-tahapannya. Jadi santri tinggal praktek gitu, Pak. Ya. Ya, jadi nanti Untuk sekarang gimana? diharapkan nantinya yang mengikuti kelas ini itu tinggal mengaplikasikan apa yang SOP yang sudah disiapkan oleh manajemen. Nah, yang sudah disiapkan oleh manajemen POP gitu. Ada semacam ada panduan. Ada panduannya nanti itu. Tapi kalau membuka rumah konsultasi itu kayaknya terlalu formal ya, Pak. Kayaknya dilihat orang kayaknya, wah, ada diopo iki. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Yudi. Iya, Pak. Masalah rumah konsultasi, Mas. Iya, betul. Membuka rumah konsultasi. Iya. Okay. Kita ini kan sudah lama kawan Suara dari Mas Yudi kurang jelas. Suaranya Ustaz itu
Jadi yang kita hilang. dakwah riyadhah kita ini, riyadhah yang kita lakukan itu adalah salah satu usaha kita. Jadi kalau ada orang konsultasi, segala macam permasalahan hidup itu saya keluar barusan ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita buka konsultasi menyelesaikan permasalahan hidup dan spiritual. Masalah jadi hampir semua orang hidup ini kalau mereka terus kita atau tidak ada orang begini kok saya nggak punya masalah, nggak ada. Jadi semua akan punya permasalahan. Orang masih jangan orang yang kepingin punya anak, orang yang punya anak terus nggak ada seperti orang itu yang tidak ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, dia itu akan mengejar kita kapan. Nggak ada suaranya, Ustaz. Suaranya putus-putus ya. Suaranya nggak ada pelan. Kok kering, saya itu kok ingin terus. Nah, itu ikut. Jadi riyadhah ini tool kita ini dengan riyadhah ini. Jadi nanti segala penyelesaiannya dengan riyadhah ini. Itu sama ya. Sama. Ya putus-putus sih. Ya, jadi Bu, saya sambung ya, saya lengkapi. Nah, jadi nanti semua materi itu ada kita siapkan. Ya, nanti akan disiapkan oleh manajemen. Ya, seperti apa namanya membuka rumah konsultasi. Ya, itu seperti apa mulai awal membuka rumah konsultasi itu apa saja yang disiapkan mulai awal. Kemudian hingga ini menerima tamu, ya menerima klien, hingga menerima klien itu kemudian apa yang harus kita sampaikan kepada klien tersebut gitu, hingga sampai terapi sampai dengan terakhir. Ya nanti ini semua tahapan-tahapannya itu kita berikan gitu. Begitu Bu Samsira. Tapi kan gini Pak, pekerjaan kita setiap santri itu kan nggak sama. Ya, Kesibukannya. maksudnya pekerjaan apa ini? Iya, untuk membuka konsultasi itu waktunya kan kapan kan? Kalau saya yang konsultasi itu udah datang dengan sendirinya aja, kita ngobrol aja. Tapi dia curhat, dia ada masalah gitu, terus kita sampaikan, oh begini. Jadi nggak usah betul. ada pasang plang, terus ada disiapin kursi kayak aja gitu. Kan kayaknya terlalu kalau dilihat ini masyarakat sekitar, wah ini Mbak Samar dadi opo ki, kan kayaknya terlalu ini loh ya, Pak. terlalu seperti buka dokter gitu ya, seperti dokter ya. Kalau saya konsultasi ya, misalkan saya kan dagang gini ya, orang datang di sini di depan meja saya ini tak kasih kursi, udah dia tiap hari selalu ada, kita ngobrol-ngobrolnya itu saya selalu selipkan ya, itu begini, misalkan saya ini bisa tidur apa gitu, ya udah gak sahanu sampean kan omah dhewe. Nah iki wis penting sampean ibadah kok bar kegiatan ngaji. Nanti kamu di rumah jadi tenang gitu. Saya langsung selalu ada begitu. Jadi nggak usah lalu dadak pasang banner ini siapin ruang konsultasi.
lalu ini pekerjaan kita sambil masak sambil anu kan. Jadi kayaknya untuk yang segitunya itu nggak sampai gitu. Iya. Kecuali Ya, jadi begini Bu. Ya, seperti ada pasang banner itu hanya suatu tanda. Ya, yang kalau misalnya seperti Ibu yang sudah dikenal oleh oleh orang-orang sekitar dan bisa biasanya itu bisa diajak bisa konsultasi ke Ibu, itu malah bagus, nggak ada masalah gitu. Yang dipasang banner itu adalah orang-orang yang belum tahu gitu, agar supaya tahu, oh ini loh dipasang banner. Ya, seperti dokter gigi. Lah yang kalau tidak dipasang banner, orang kan tidak tahu kalau ini tuh dokter gigi gitu loh. Seperti itulah kira-kiranya. Tapi kalau amalan riadah itu kita laksanakan dengan baik, dengan pokoknya kita menjiwainya, insya Allah yang konsultasi itu, yang mau sharing itu akan datang dengan sendirinya, Pak. Nggak usah kita punya apa-apa, itu Allah yang menggerakkan mereka untuk ke rumah. Dengan rumah kita, kalau kita rajin tahajud, katanya kan bersinar. Nah, itu orang akan nggak tahu ya, saya ini kayak nggak masuk akal juga, nggak tahu. Ayah orang itu berdatangan dengan sendirinya gitu. Gitu, Pak. Menurut saya loh. Kalau ya kan ini ikhtiarnya itu ada dua. Nah, jadi ikhtiarnya ada dua, hablum minallah dengan hablum minannas. Lah yang kalau yang pakai banner itu hablum minannas ini dunia, ya kan? Ya yang kalau hablum minallah yang disebutkan seperti yang disebutkan Ibu tadi gitu. Nah, selalunya kita segala sesuatu harus usahanya kan lahir batin ya. Ya, yang seperti yang tadi kita pasang banner itu usaha lahirnya. Yang usaha batinnya ya seperti yang disampaikan Ibu tadi gitu. Kira-kira begitu ya. Ya, bagus itu Bu Samsira, sudah bagus sekali itu. Sudah luar biasa. Nanti tinggal, jadi kalau kita misalnya ini pasang banner ya, rumah Riyadho, rumahnya mana Bu Samsira? Madiun. Rumah Riyadho Madiun, atau desanya bisa desa atau kecamatan atau apa? Bagor Sawahan, Madiun. Nah, misalnya rumah Riyadho, itu orang itu rumah Riyadho itu. Dan rumah Riyadho itu rumah takwa. Jadi orang Riyadho itu lah. Jadi kata-kata kan orang itu nggak tahu apa ini rumah pasti ya itu rumah takwa kita. Jadi orang-orang yang ingin takwa tetapnya itu. Terus bukan kayak konsultasi yang berat gitu. Tinggal aja konsultasinya kita buat gitu ya. Kita bisa ini kan dakwahnya ada. Tolong ini Bu, ini termasuk satu marketing. Nanti akan tingkat orang itu ini posir ya ini ya memang kadang kita itu market itu kadang kita begitu bisa, jangan dibuat sulit tuh, nanti lakukan ambil ngobrol itu sudah sekali ini luar biasa. Saya bisa mengikuti teman-teman yang lain karena tiap hari sudah kita sering berinteraksi. Nah ini kalau yang pertama yang kita nggak pernah interaksi dengan orang, jarang ketemu, jarang ngobrol dengan orang lain, kita berat gitu loh. Yang tiap harinya di rumah terus segala suaranya. Nah ini berat, tapi sering ketemu orang, sering ikut sering ini insya Allah tidak kesulitan. Nanti mulai dengan hal-hal yang sulit, hal yang sudah kita lakukan setiap hari, nanti pelan-pelan kita itu Bu. Terima kasih banyak. Ada waktu sharing, misalkan ada masalah gitu nggak bisa mecahin,
ada waktu untuk sharing di grup itu, Pak. Mas. Iya, nanti kalau ada permasalahan yang kita itu kok sulit, kita dari bisa kemarin pengen mengusulkan daripada grup itu sepi kan dibikin suatu topik pembicaraan gitu, terus kita musyawarah bersama gitu. Saya kemarin mengusul gitu sih, tapi ya, alhamdulillah ada waktu. Ya bagus Bu, nanti ini kita semakin banyak nanti permasalahan yang muncul, nanti kita akan pengalaman kita akan semakin banyak. Apalagi kalau teman-teman yang lain bisa sharing pengalamannya, nanti kita akan semakin luas lagi gitu loh. Kita menghadapi orang macam-macam tipikalnya orang. Lanjut Pak Ahmad. Alhamdulillah sudah 2 penanya tadi. Yang pertama Bu siapa tadi? Hilang nih. Anis. Ya, yang terakhir tadi Bu Samsirah. Ya, mungkin ada yang bertanya Ibu Bapak yang lain, silakan. Apabila tidak ada yang bertanya, ya. Oh iya Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad, untuk ini sahabat-sahabat nanti semuanya tidak perlu bingung atau ragu nanti. Ini nanti untuk kegiatannya atau akan mendapat bimbingan dulu. Nanti sahabat akan mendapat dari para pendamping kita nanti di kelas ini. Jadi nanti ada bimbingan dulu, ada materi dulu, dan itu dapat juga menunjukkan atau melakukan penelitiannya. Harapan ini kita di sini nih harus nggak bisa ini atau menanti, kita harus memberi, berbagi. Jadi sahabat harus prakteknya setiap hari. Mas D, suaranya putus-putus Mas D. Putus-putus ya? Iya. Bismillah, baru hadir kembali. Teh Eri dari mana? Baru hadir kembali dari mana? Habis malming. Aduh. Enggak, habis nemenin anak-anak makan dulu. Alhamdulillah. Enggak Mas D, dilanjut. Saya kira hanya itu aja. Jadi nanti sahabat semua jangan bingung, jangan ragu. Jadi ini nanti akan ada dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan. Kalau tidak jelas bisa ke saya, kita jelas terus bisa mempraktekkan. Penting ini sahabat harus berlatih. Jadi di mentor ini kita harus berlatih melatih diri kita kemudian kita belajar sehingga kita akan menjadi bermentor. Harapannya kita bisa. Setelah ini sahabat akan bimbing sahabat-sahabat kita akan terus melakukan latihan ini. Kalau yang bisa ditanyakan, jangan sampai ragu-ragu. Sahabat bisa cari di sini atau ke saya, begitu aja. Dilanjutkan Teh Heri, saya ini juga di jalan, mungkin putus-putus. Ya, terima kasih Mas J. Ya, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, jadi yang disampaikan oleh Mas J atau yang disampaikan materi malam ini itu adalah materi pengenalan. Ya, jadi materi pengenalan atau info awal. Ya, info awal bahwa di level 3 akan dibuka kelas baru, yaitu kelas mentor Riyadhah, yang nantinya akan bisa diikuti oleh level 3. Jadi semuanya nanti ada SOP-nya. Ya, semuanya nanti ada SOP-nya. Jadi Ibu Bapak tinggal mengaplikasikan dari SOP tersebut.
yang salah satu contoh ya membuka rumah konsultasi. Ya, gimana caranya mengenalkan, kemudian menerima tamu hingga hingga selesai gitu. Semuanya ini sudah barang tentu nantinya akan disesuaikan di wilayahnya masing-masing gitu atau di sikon kita masing-masing gitu. Pak Ketua boleh berurun Boleh berdiskusi Bu, lah ya. mangga Bu. Saya itu kan punya teman-teman sudah banyak nih yang bareng-bareng baik berbisnis semuanya bersama gitu. Nah, sampai terakhir itu saya juga bingung gimana nih ya saling bantu. Nah, saya buka rumah produksi nasi kotak itu, Pak. Rumah produksi nasi kotak. Itu kan ada teman yang di Malang, level 3 juga, tapi kayaknya udah keluar tuh. Nah, terus kemudian di sini itu termasuk beberapa orang di Jakarta, berarti ada 4 di Jakarta, termasuk di rumah saya sendiri. Nah, itu berarti itu ada 5 keluarga besar lah gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang berbisnis, ada bisnis kita bareng, akhirnya kita bisnis bareng deh gitu. Ya udah kita bisnis bareng, ada yang travel, ada yang wedding, ada yang rumah ada yang alat tulis kantor, ada apalagi nih ya pokoknya segala macamnya lah saya coba buka gitu. Nah jadi sekarang ini mengelola itu aja saya udah kewalahan gitu, karena kan jadi macam-macam gitu ya, nggak fokus. Nah terus kemudian kalau misalnya tadi membimbing lagi ya, nah membimbing ini apakah di kelas yang kayak biasa itu kita jadi mentor mereka di dalam kelas, nah terus kita dari pagi sampai sore lagi aktif dengan mereka satu kelas katakanlah 25 orang, apakah begitu? Atau yang tadi hanya buka konsultasi, kalau konsultasi kan kita udah buka ya, saya sih saya sih di status saya di mana tuh ya, di WA saya udah bilang sih konsultasi bisnis, konsultasi apalagi konsultasi masalah hidup ada kayaknya deh dimasukin juga di dalam. Ada umroh dan segala macam lah, saya pengennya saya masukin tuh semua di situ gitu. Jadi sampai panjang gitu kan ya. Nah kayaknya udah dikomunikasikan gitu. Saya ini sebenarnya bagian dari Riodoh sebenarnya yang saya implementasikan gitu, karena ada ilmu lah mengenai bisnis, ya udah masukin aja konsultasi bisnis di dalamnya. Nah jadi kira-kira apa lagi yang mau dilakuin gitu Pak? Jadi kalau yang kelas itu kayaknya ya satu kelas mungkin berat juga kali ya. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan itu semua. Ya Alhamdulillah. Ya, jadi yang kita sampaikan ini adalah tingkatan daripada kelas daripada ini level 3 gitu. Ya, yang kalau Ibu sudah melakukan itu ya perlu kita tingkatkan masalah kualitasnya begitu. Ya. Dan dan juga nanti bisa kita sinergikan atau mungkin Ibu sebagai mentornya dari teman-teman yang belum bisa gitu, atau kepada teman-teman yang belum biasa atau yang belum bisa melakukan ya. Begitu kira-kira Bu. Nah, kalau nambah lagi ya ini aja saya udah kewalahan. Oke, dicoba aja. Nah, karena yang ini kan Ibu sudah melakukan ya nggak ada masalah gitu. Bukan menambah. Saya maunya mereka sukses, tapi Pak. aktivitas ini itu sudah dilakukan oleh Ibu saat ini. Maunya itu sudah mereka sukses, bagus Pak. sekali Itu yang, gitu. kan mereka belum sukses nih, pengennya mereka sukses gitu. Jadi target saya itu 2 tahun tuh nggak ada lagi bisnis yang rugi. Nah itu jadi kalau sekarang kan masih ada yang 1 juta ruginya sebulan gitu kan, tetap aja menggerus kepada bisnis gitu ya, bisnis. Dan kan kita melatih semua orang jadi pengusaha nih, jadi pengusaha kecil-kecilan ya, pengusaha kecil-kecilan supaya mereka bisa hidup tidak tergantung dengan yang lain. Nah itu sebenarnya sih kecil-kecil tapi kan lama-lama bisa jadi gede, itu yang saya bilang saya tekun aja. Nah ini yang saya harus mentor juga nih satu-satu Ustadz. Iya.
Belum sempat juga datangin ke tempat mereka, Nah, ini yang komunikasi tempo belum. hari itu saya ada rencana mau ke tempat Ibu soalnya. Ya, maka apa-apa di Mau Jakarta kita diskusi ngumpul lah aja. istilahnya. Ya, Mau kita ngumpul diskusi. aja di Jakarta ya. Iya, di Jakarta. Boleh. Boleh Nanti Pak, insya rumah Allah saya lah, boleh nanti dipakai kok. Rumah boleh dipakai kosong. Rumah sih ya kosong. nanti insya Allah saya info Ibu kalau saya sudah di Ya. Jakarta. Iya Pak, boleh. Sama saya kumpulkan semua nanti yang di Jakarta. Iya. Yang kita di Jakarta ya, kita ada berapa sih di Jakarta yang udah bisnisnya? Saya sih berusaha aja nyari bisnis baru, apalagi kira-kira kalau ini masuk nggak ya. Nah, tapi kan kadang-kadang nggak semua juga teman-teman bisa capture jenis bisnis yang mana yang mereka suka. Kan ini kan kadang-kadang kita harus cari juga yang fit untuk mereka gitu. Nah, itu saya belum sampai ke talent, Pak. Belum sampai ke talent assessment. Nah, itu sebenarnya kalau kita sampai ke bisnis, itu harusnya ada talent. Nah, kalau talent itu kita tahu nggak hanya di Riyadhah. Kalau sama ini kan saya berasumsi kalau dia bagus di Riyadhah, dia dekat sama Allah, sudah pokoknya berjuang dan taubat dengan segala macam taubatnya sehingga benar-benar hanya Allah yang ada di dalam kalbunya. Nah, itu nanti dibuka aja pintu-pintu itu sama Allah. Saya bilang, nah itu belum sampai ke situ loh kita Pak. Belum sampai ke situ. Karena kalau udah sampai ke situ nggak ada harusnya bisnis yang rugi. Iya. Nah, jadi saya bilang sama tim, Bu kurang apa lagi saya udah ini. Ya, belum kata Allah saya bilang. Jadi termasuk juga ibu, tapi bilang karena ibu harus ada dong kalau dari semua bisnis ini nggak ada yang jadi, berarti kan ibu sebagai mentor artinya sebagai yang pengelola utama itu berarti nggak ini juga belum dikasih kepercayaan juga dari Allah gitu. Iya. Karena belum ada dari bisnis yang jadi, ada yang jadi kabur Pak, ada yang jadi kabur gitu. Iya. Ada yang jadi dia udah merasa mapan, udah cukup nggak perlu lagi saya, ya udah dia udah kabur dari kita. Sama dengan Riyadhah, dia udah bagus, ya udah dia tinggal Riyadhah. Nah itu kita gimana di situ? Kan harus ada punya posisi juga Pak gitu. Apalagi kalau modal kita ada di dalam bisnisnya mereka gitu. Iya. Yang kalau menjawab ini tadi, ya berarti kembali kepada diri kita masing-masing, gitu. Jadi artinya sudah bersihkah diri kita, nah itu, ya. Jadi makanya di di Riyadhah ini kan ada membaca istighfar sampai sekian kali. Nah, dengan adanya istighfar itu itulah yang menghapus yang menghapus secara pelan-pelan semua noda-noda yang ada dalam diri kita gitu. Ya Pak. Ya begitu Bu Devi, terima kasih info. Ini rencananya per kapan mulai jalan semuanya. Pak? Karena jangan kelamaan juga, saya ngelihatnya kan ini udah cukup lama nih kita di grup seperti ini. Mungkin perlu actionnya kapan kita mulai, terus kemudian ya biar mulai jalan Pak gitu. Ya, jadi laporan kayak sekarang terus terang udah pada males. Betul. Kita udah pada mau kabur Pak, maaf aja nih. saya udah nyebrang ke PPA karena di PPA itu bukannya apa-apa, waktu itu bulan puasa tiba-tiba aja kok saya kepengen sesuatu yang nggak kayak sekarang ini gitu. Nah ternyata tiba-tiba aja. Ya Bun. Hah? Mentoringnya di PPMA itu ya PPA itu bagus, dia konsisten. Jadi pemberi ceramahnya itu mantap gitu loh. Artinya dia yang mengasih bisnis ke kita Pak. Jadi kalau yang di sini kita cari-cari nih bisnis. Gagal ya gagal aja lah, dilepasin aja gitu ya. Kalau di sana enggak Pak. Kita diajarin. Bu Devi mau target berapa? Terus kemudian saya mau target sekian. Jadi saya udah di coaching Pak. Jadi levelnya nggak mentor lagi. Jadi levelnya udah di atas itu, bahwa dia sebagai coach. Jadi sebagai coach kita panggilnya nggak ustadz, nggak segala macam, tapi itu adalah coach. Terus kemudian ya udah saya di coach sama dia, saya mau segini. Terus dia bilang kalau langkah-langkah Ibu Devi seperti ini harusnya bisa. Nah tapi nanti kita evaluasi bulan depan. Jadi kita di satu-satu Pak, one on one coachnya gitu ya, di coach sama dia. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman di PPMI yang bareng, ya nggak apa-apa, kita naik tingkat aja dulu, coba lihat yang lain, bukan kita meninggalkan. Cuma kan kita kalau begini terus kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu kan Pak. Nah, lebih baik kita lihat dulu aja orang lain seperti apa, nanti kita belajari, nanti kita lihat
apa yang bisa kita ambil ya kita bawa, karena kita tetap bawa nama PPMI. Di sana pun saya juga bilang saya dari PPMI, saya udah melewati masa-masa seperti ini, tapi dia udah punya formulasi Pak. Nama misalnya kayak kelapangan dada itu 12 kali pertemuan, jadi ada apa seminar-seminarnya itu ya nggak ada yang free sih Pak, bayar di situ, berbayar, jadi nggak semua orang juga ikut gitu Pak. Nah saya sih ngajarnya kita karena ada dikasih bisnis, saya bilang gini, kalau bisnis yang menguntungkan ya udah saya ikut, kalau bisnisnya nggak untung ya saya belum bisa ikut gitu aja. Jadi dikasih target kalau sampai 2,5 juta kita selama 2 bulan dapat apa namanya ini menjual produknya. Nah kita dapat free gratis untuk seminar-seminarnya. Jadi kayak gitu dia Pak. Jadi kita dikasih target-target seperti itu. Menarik juga Pak, menarik karena kita kan udah jadi barangnya tinggal kita jual. Saya kan belum pernah ngejualin produk orang Pak. Selama ini kita ngejual punya kita sendiri. Nah sekarang kan kita ngejualin punya orang. Ya nggak apa-apa, belajar aja, belajar. Iya, baik ya. Ya terima kasih Bu Devi atas semuanya masukan. Nanti kita evaluasi. Ya sesungguhnya kita ini masih dalam proses begitu. Nah satu lagi ada lagi Pak. Dalam perjalanan. Pak Ustadz satu lagi nih. Kalau Pak Ustadz Yudi Faisal kan ikut bisnis dan dia mengajak kita ikut di bisnisnya beliau. Nah itu seperti apa gitu loh Pak. Maksudnya itu harus jelas juga. Kalau kita punya bisnis, saya punya bisnis, yang lain punya bisnis ya Ustadz Yudi harusnya adil dong. Kan dia sebagai pembina kita ya harusnya dia ikut di sini malah membantu kita gimana caranya kita sukses juga gitu. Nah tapi kalau beliau sibuk dengan bisnisnya dia sendiri, kalau kita nggak ikut sama bisnisnya, kita nggak diajak lagi komunikasi, kan tuh nggak benar juga Pak. Saya terus terang nggak pernah lagi komunikasi Pak. Ya. Jadi saya ngelihatnya nggak ngerasa fair aja. Iya baik. Ya Bu Devi, terima kasih banyak atas semua masukannya. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya pengennya PPMI bagus Pak. Jadi kalau kita mulai dengan pimpinan yang bisa apa namanya memberi contoh, nah kita akan mati-matian mungkin ngebantu gitu loh Pak. Kita juga saya udah berusaha sebenarnya, tapi nggak ada apa namanya respon gitu. Iya, jadi baik ya Ibu. udah. Ya baik, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada dari Bu Eri penyampaian 1, 2, 3, 4 kata. Silakan Bu Eri. 1, 2 kata mah sedikit Pak. setengah jam. Nggak mau setengah jam 1, boleh. 2 kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat POP di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, insya Allah kita berkumpul di sini itu akan diridhoi Allah. Amin ya Allah ya. Amin. Pertama saya mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa dengan teman-teman yang ternyata kita sudah share ke berbagai grup level 3. Dan ini saya juga akan mengumumkan dulu bahwa sebetulnya ini tidak semuanya level 3. Ini ada level 2 yang khusus ini diberi penghargaan untuk para koordinator grup level 2 yang sebetulnya secara itu masih di level 2, tetapi secara teknis itu mereka itu sudah layak ada di level 3 karena mereka itu adalah penggerak yang senantiasa menggerakkan grupnya masing-masing. Bukan hanya level 2, ini ada juga level 1 ya. Ya, maksudnya menggerakkan level 1. Jadi kita angkat ke sini, ke grup ini, ke grup santri penggerak ya. Saya sengaja memasukkan. Jadi di sini itu tidak level 3 aja ya, Pak Ketua, Pak Mas D juga. Di sini ada Pak Sugi ya. Pagi, apa kabar Pak Sugianto? Kemudian ada siapa lagi ya yang hadir di level 2? Ya, yang saya lihat tadi. Ya, Assalamualaikum Bunda. Iya, Pak Suki ya. Pagi apa kabar? Dibuka kamera Pak. Ini lagi acara seru ini. Gua nanti apa ganggu nggak nih? Oh iya. Tapi sambil menyimak ya Pak ya. Jadi tidak ada, mungkin ada yang mati. Ya, masih bisa dilanjut karena suaranya jadi bocor. Suaranya jadi bocor.
Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat POP di seluruh Indonesia yang pada saat ini itu masih tetap istiqomah ada di grup Riyadhah ya. Meskipun tadi juga ada keluhannya sudah tidak aktif dan lain sebagainya. Untuk itulah kita malam ini ada di sini duduk bersama. Yang kesatu adalah yang hadir ini di sini adalah insya Allah orang-orang yang masih istiqomah menjalankan Riyadhah. Kemudian di samping itu, saya juga melihat bahwa orang-orang inilah yang hadir di sini ya, sebagian besar itu emang dia itu sudah konsen di Riyadhah udah bertahun-tahun. Saya boleh ngecek di sini siapa yang paling lama ada di POP. Mungkin sebelum saya ini ayah, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada di POP sebelum saya bahkan mungkin ya. Langsung ada yang dari tahun 2018. Lama ya? Ada ya. Bunda Depi dari tahun berapa gabung di 2020 saya Februari. 2020. Ya, Corona. 2000 Bunda Anis tahun berapa, Bun? 2016 gitu. 2016 Bunda Anis seangkatan saya ya. Iya, dari level aktifnya cuman aktifnya belum itu pas masuk nggak langsung aktif ikut Riyadhah dulu itu. Jadi seperti itulah perjalanannya. Kemudian Kemudian ya. Nah, saya melihat di grup ya, ini bunda-bunda emang ini aktif semua yang hadir di sini. Dan kita itu ada di grup Riyadhah, kita sudah merasakan manfaatnya melaksanakan Riyadhah. Kemudian kita juga terpanggil, yaitu terpanggilnya bagaimana kita menularkan spirit Riyadhah ini ke teman-teman kita, ke sahabat-sahabat kita yang baru bergabung di POP ataupun yang sudah bergabung tetapi tidak aktif. Nah, tadi mungkin Mas D sudah memberikan penjelasan ya, dengan program POP yang terbaru akan ada kelas mentor Riyadhah PPMI. Nah, dan malam ini saya pengen, Mas D apa langsung di ini aja ya, mau dimintain kesediaannya untuk langsung masuk, Mas D? Ya Teh, jadi mohon maaf, saya ini sekarang di luar rumah. Saya malam mingguan sekarang. Aduh, nanti gimana ini mentor? Jadi begini, Pak Ketua lagi. Kita aja disetrap di sini ya. Aduh, saya di pinggir jalan ini. Aduh. Jadi, kan ini kan kita ada waktu 1 bulan ini untuk untuk seleksi ini. Jadi nanti 1 bulan ini kita akan memberikan materi-materi terkait dengan kegiatan kita di grup gitu. Nanti dari situ ini 1 bulan, pokoknya 1 bulan pas nanti setelah itu kita akan teman-teman akan mengisi tanggungannya. Materi itu selesai. Jadi kita harapannya setiap pekan kita ada Zoom. Setiap pekan kita akan Zoom untuk menjelaskan dari kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan 1 pekan ini. Jadi nanti sahabat semua, ini kan teman-teman kita ini bermacam-macam. Ada yang memang jadi latar belakang termasuk pendidikan, kegiatan usahanya itu bermacam-macam. Jadi nanti ini jangan khawatir. Kita di Riyadhah ini nanti ada masih ada 2 lagi program. Setelah mentor ini nanti ada kelas TOT, kelas trainer nanti akan disiapkan oleh Pak Ahmad. Selanjutnya kalau sudah trainer nanti ada kelas berikutnya, kelas motivator. Jadi nanti kita masih ada dua kelas lagi nanti ini yang akan dipersiapkan oleh Pak Ahmad untuk mengantarkan teman-teman semua untuk menyempurnakan proses penghambaan dan proses kegiatan dakwah kita ini. Ya, kita semua ini sini masih belajar ya. Saya juga bukan orang yang paling tahu atau paling lama di POP ini, tapi kita itu semua punya tanggung jawab untuk mengembangkan Riyadhah ini. Jadi Riyadhah ini meskipun kita ada di komunitas apapun,
bagi saya nggak apa-apa kita menambah pengetahuan. Kita wajib ikut ikut komunitas yang lain. Silahkan dapat cari ilmu sebanyak-banyak dimanapun. Tapi ingatlah bahwa Riyadhah ini juga kita ini punya keistimewaan. Ini adalah tool kita bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi media ketakwaan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh komunitas yang lain. Dan kita di sini kalau saya sendiri saya tidak banyak ngomongkan masalah bisnis. Saya mohon maaf. Ya, bukannya saya nggak senang bisnis, ya bisnis itu adalah suatu hal yang harus kita usahakan dan kita kejar juga. Tetapi saya di sini lebih ingin ngomongkan masalah spiritual, masalah ketakwaan ini. Bisnis ya terus harus kita kerja. Tapi ketakwaan ini yang menjadi unggulan kita, ini yang sering kita omongkan, gitu loh. Saya kira itu ini jadi satu bulan. Nanti pada waktu 1 bulan, nanti sahabat semua akan mengisi ini nota kesepahaman atau nota kesanggupan untuk berperan aktif gitu. Ya, karena tanpa peran aktif nggak bisa gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan dipahami sama semuanya. Maksud saya emang bukan berarti siapa yang sudah lama di POP itu berarti ilmunya sudah lebih baik. Maksud saya mengucapkan terima kasih untuk yang sampai saat ini itu masih bergabung di POP ya, dengan suka dukanya. Nah, untuk itulah makanya ada grup penggerak ini. Jadi karena kita dapat 1 bulan untuk mempersiapkan, juga mulai besok mungkin mulai Senin, kata Ustadz yang ikut Zoom POP kemarin itu kita harus menambah stres kita katanya ya. Stres kita tentu saja di bidang kebaikan. Nah ini di grup mentor 1, mentor 2, mentor 3, dan mentor 4. Nah tantangan yang pertama itu adalah kita setiap hari ini jarang saling sapa. Coba siapa yang di antara kita satu grup itu melihat grup itu seminggu sekali gitu ya, nggak tiap hari gitu ya. Ada yang tiap hari cuma dibaca aja, atau ada yang cuma dihapus aja supaya nggak penuh memorinya. Nah, mungkin ini salah satu yang kita mengawali, langkah awal kita adalah saling menyapa di grup lah. Mulailah dengan pagi-pagi besok di grup mentor masing-masing, ayo kita ramaikan lagi. Karena dari siapa dimulai? Grup ini bisa rame, dimulainya dari diri kita sendiri. Kalau misalkan koordinator ada yang menge-share jadwal atau membuka ini, ayo kita sapa ya. Apalagi kita sesama muslim, menjawab salam itu wajib ya. Dan sampai grupnya itu dibiarkan sepi karena kitanya sendiri. Kita sendiri tidak memulainya. Jadi kalau kita mulai dari yang 20 ini, menggerakkan 1 grup aja. 20 dibagi 5 tuh, 4 grup itu kita mulai saling sapa, saling sesuai dengan cita-cita kita itu akan menjadi penggerak kebaikan. Jadi semakin banyak kita berinteraksi, ya sampai saling nunggu dan saling saling nunggu dan ya kita berprasangka baik lah, ada teman kita yang menge-share lah, ada teman kita yang lagi pijat. Tidak, kita akan mulai dari insya Allah besok pagi siap sahabat-sahabatku untuk saling sapa. Bagaimana? Insya Allah, Bunda. Kalau koordinator makan sudah tugasnya ya, Bunda Anis mah selalu saya lihat di grup selalu ada dari pagi ya, dari pagi sampai ke malam gitu. Cuman kan bukan hanya koordinator, jadi yang meramaikan tugas itu adalah kita juga. Kemudian yang dinamakan santri penggerak itu kita santri insya Allah ya, kalau untuk diri kita sendiri itu sudah menjalankan, tapi kita ayo ajak-ajak sahabat-sahabat yang lain. Mungkin barangkali pada saat ini posisinya kenapa sih sudah tidak aktif di grup? Nah, itu mah sudah dibahas sama Ustadz kemarin-kemarin. Kenapa sih nggak aktif di grup? Nah, yang nggak aktif itu sebetulnya bukan grupnya, tapi diri kita sendiri. Kita sendiri.
Jadi diawalilah mulai besok, mangga diawali dari hal-hal yang kecil, interaksi, mulai tegur, sapa, salam. Insya Allah jadi kebaikan sih ya. Niatkan aja. Itu saja sih tambahannya, karena ini tentu saja sudah dijelaskan oleh Mas J, oleh Bapak Ketua juga sudah lengkap. Tinggal kesiapan kita. Dan lihat kita besok hari Senin, besok masih berlibur mangga, tapi hari Senin kita sudah akan mulai di grupnya masing-masing. Teh Heri boleh masukkan, itu grup 40 itu kebesaran Teh Heri. Jadi nggak ke Pandu lagi gitu. Ya harusnya kan kita misalnya nih yang pentung-pentung itu kan harus kita kasih penjelasan, harus adalah komunikasi sama mereka. Terus kalau pentung-pentung terus selama-lamanya masa kita diemin aja gitu loh Teh Heri. Jadi ada juga lah apa yang kita sebenarnya mau harapkan dengan grup POP gitu. Kalau boleh aja semua kena pentung ya orang nggak ada disiplin lagi. Jadi saya sih merasakan ya kayaknya pentung itu berapa kali enggak ya udah out Teh, karena kan ada disiplin juga lah gitu. Ya sebetulnya nggak mempan ya kalau pentung grup. Ya artinya karena nggak ada ininya, nggak ada sanksi. Orang nggak pernah apa-apa, ya cuma ngisi absen doang. Itu aman, selamat. Tapi yang dia lupa kan kena pentung misalnya. Karena mungkin udah jenuh juga ya. Nah itu kan harus ada dievaluasi sama kita. Kita mau seperti apa gitu. Nah itu harus ada ketegasan juga supaya kita punya orang-orang akhirnya yang punya talent dan disiplin yang kuat gitu. Nah itulah yang akan nanti bisa terus yang dianggap sebagai mau dianggap mentor selanjutnya yang mau dilatih. Kalau disiplin aja udah agak gimana kita mau ngejar itu gitu loh. Sudah sangat kelihatan sekali kan dari grup 40 itu yang hadir berapa gitu ya di Zoom. Kelihatan. Dan orangnya itu juga. Jadi nanti seleksi alam Bun sebetulnya ya. Jadi tapi mana dicampur Teh itu nggak bagus. Dicampur itu nggak benar. Bukan masalah seleksi alam aja ya. Nah, nggak begitu juga lah sekolah ya. Namanya kita sekolah pasti ya, ada rambu-rambunya. Iya, maksudnya itu kan grup 4 itu kemarin itu kan wisudanya kebetulan campur ya grupnya dari awal itu emang campur. Kemudian kebetulan yang grup Ikhwan Akhwat untuk level 3 itu tidak ada tuh ya, sudah dihapus waktu itu. Jadi nah, dan Ikhwan Akhwatnya yang grup 4 itu sedikit. Nah, jadi yang Ikhwannya itu mau dikemanakan. Masalah jumlahnya banyak itu sebetulnya menguntungkan sih ya. Kalau santrinya aktif, ternyata santrinya namanya aja banyak itu ya. Ternyata kan yang aktifnya ternyata tidak banyak gitu ya. Jadi secara kuantitas aja banyaknya Teh gitu ya. Tetapi secara kualitas sih tetap orang-orang itu saja. Itu yang dinamakan saya menyebutnya seleksi alam. Maksudnya nanti yang aktif mah ya akan naik sih. Karena level 3 itu sebetulnya level yang tertinggi ya. Tapi nanti akan ada lagi yang tadi disebutkan oleh Mas J. Bahwa ada program mentor ya. Nanti yang nggak aktif mah nggak akan ikut. Nah Bunda itu kan nggak akan nanti di grup 4 terus. Akan pindah. Ya. Saya nggak tahu juga. Mau kemana ini arahnya juga belum kebayang, makanya saya lompat aja sendiri dulu supaya nggak vakum sayanya. Oh jadi Bunda mohon bersabar dulu, makanya nanti kita tunggu seperti apa hari Senin. Maksudnya programnya akan digulirkan seperti apa. Nanti kan Mas C udah menjelaskan bahwa nanti akan ada kelasnya, kelas khusus. Nah Bunda itu akan nanti masuk kelas MRP ya, mentor Diado PPMI. Tapi kan kita harus seleksi dulu bahwa betul-betul kalau yang aktif dan nggak aktif itu, yang aktif kan nggak mungkin masuk kelas ini. Jadi kan Bunda nggak akan terus-terusan di sana. Untuk itu ya menunggu kesabaran dulu beberapa hari. Sabar dan sholat aja Teh. Sabar dan sholat. Ya, nanti emang sebetulnya makanya kita diskusi terus. Insya Allah akan nggak hanya tiap bulan, tiap minggu kayak kemarin dengan Ustadz ya, kemudian dengan Pak Tri yang jadi kita segmennya, kalau yang tadi dibicarakan sama Mas J kan secara spiritual,
Nah, tapi saya melihat kecenderungan Bunda untuk yang ke bisnis ya. Kemarin yang waktu kelas Patri hadir nggak? Saya lupa itu. Nggak, Nggak ingat. yang mau akan ada bisnisnya PPMI, POP. Oh, itu hadir. Hadir, iya kan. Hadir. Kita kan nunggu praktek ya, ada laboratoriumnya. Ya, Nah, saya udah jalan, Mbak. Jalan aja sama anak-anak Riodo. oh iya udah, berarti kan kita bisa Jalan aja ya. nanti Pak Ketua nih Nunggu Pak lama. akan datang ke Bunda. Nanti di Ya. sana apakah sudah layak jadi role model untuk ke daerah-daerah yang lain. Nah, nanti kan kita sekarang sudah lagi siap-siap pemilihan akan di mana nih bisnis PPMI yang pertama itu akan lahir ya. Mungkin di Jakarta, mungkin Surabaya. Karena kan selain Jakarta juga ada wilayah lain yang aktif. Tapi kan lebih bisnis mana sih ini yang lebih memungkinkan bisa diduplikasikan ke daerah lain ya, atau juga beraneka ragam bisnis. Nah, ternyata kalau kita pembahasannya jadi kita membahas kelas mentor, kemudian jadi kelas bisnis kan itu waktunya nggak akan cukup. Jadi harus ada pembahasan yang beda-beda. Ada yang kelas bisnis ya kelas bisnis ya. Kalau sekarang kan kita bicaranya kelas mentor. Begitu ya Bunda. Jadi Bunda Depi nanti yang akan bisa jadi pemandu juga untuk yang khusus kelas bisnis ya Bun. Siap-siap aja. Insyaallah. Ya. Demikian saja dari saya sebagai tambahan. Sebetulnya kan sudah dijelaskan oleh Mas J dan Pak Ketua. Silakan saya kembalikan kembali ke MC-nya Pak Ahmad ya Pak. Alhamdulillah ya, tidak terasa waktu sudah jam 9.30. Istirahat. Yang seharusnya jam 21 sudah kita close. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak sekalian yang telah mengikuti acara ini dan telah menyimak dengan seksama dan antusias. Mudah-mudahan penyampaian materi dan diskusi yang interaktif di malam hari ini membawa berkah, kemudian juga membawa inspirasi untuk kita semua untuk ke depan yang lebih baik. Untuk itu, marilah kita tutup acara Zoom di malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh di on cam. Saya mau ngambil dokumennya. Pak Ketua sebentar ya. Ya. Bagi santri-santri yang masih belum paham akan programnya, kita langsung interaksi aja di grupnya masing-masing ya, biar rame gitu. Oh, saya semalam itu masih kurang jelas penjelasan dari Pak pembina POP, saya ingin tanya program ini langsung saja, biar yang lain juga jadi kepancing. Oh, apa sih semalam gitu ya? Boleh ya? Boleh. Kalau ada pertanyaan langsung boleh ditanyakan langsung aja, nanti diaplikasikan di grup masing-masing. Dilanjut Pak Ketua, mau ambil foto, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Suparmi. Maaf kalau nggak laporan waktu level 1 ada sanksi, misal baca Al-Quran, hadis, apa baiknya di level 3 juga ada sanksi. Terima kasih. Monggo TRI Ya, sanksinya dijawab. kalau yang level 1 seperti itu, tapi sanksi di level 3 harus lebih dari itu. Jadi baca Quran dan lain sebagainya. Sanksinya adalah membawa santri yang belum gabung di POP, misalkan 3 ya. Ya, benar-benar. Betul. Jadi sanksi yang level 1 nggak bisa dibawa ke level 3. Jadi kita harus lebih, atau Ustaz harus lebih stres gitu ya. Jadi tantangannya harus lebih banyak gitu ya. Oke. Ya minimal membawa santri riadoh 3 gitu ya. Ya, Nanti mohon akan on cam ya. diperbaiki. Mohon on cam. Kita mau ambil gambarnya 1, 2, 3. Baik.
Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, Zoom kita close ya dengan hitungan 3 mundur. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.